Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau coba install ini, install apa tuh namanya, website atau aplikasi Laravel dengan Docker ya. Maksudnya ini Dockernya udah ada, maksudnya udah diinstal, udah di setting ya, udah dikonfigurasi di Docker Compose YAML. Ini tinggal install aja gitu. Pertama kita clone dulu ini aplikasinya ya. Boleh pakai SSH atau pakai HTTP ya, atau saya pakai HTTP. Kemudian di buka terminal. Kalau di Windows buka CMD ya, ditaruh foldernya bebas di mana aja. Kita clone dulu, git clone ya. Kemudian paste. Nah, ini sudah selesai. Masuk ke foldernya. Nah, kalau sudah, yang perlu kita lakukan adalah Composer install. Nah, sebelum itu saya terangkan dulu ini sebetulnya sebelum proses ini itu ada yang perlu kita siapkan. Yang pertama itu Composer. Jadi Composernya sudah harus terinstall di PC masing-masing ya. Kemudian Docker ya, Docker dan Docker Compose. Nah, Docker Compose itu pengetikannya bisa gini atau bisa seperti ini. Gimana yang diinstalnya ya. Nah, kita cek Composer. Cara ngeceknya itu Composer aja. Nah, kalau muncul ini berarti udah terinstall. Kemudian Docker. Ini juga sudah terinstall ya. Docker version misalkan. Sama Docker Compose version. Nah, ini sudah terinstall ya. Jadi pertama itu pastikan sudah terinstall Dockernya. Nah, langkah selanjutnya itu Composer install ya. Composer install. Oh salah ya, install. Kok nggak bisa ya? Oh, ini bukan Compose ya, salah, Composer. Tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, sampai sini sebetulnya aplikasinya itu bisa kita jalankan dengan perintah php artian serve seperti ini. Nah, ini sudah kan. Nah, ini sudah berjalan. Akan tetapi kita butuh yang namanya database ya. Database, kemudian PHP ya. Butuh database, butuh PHP, sama web server. Kalau web server itu sudah ada di sini ya, di PHP-nya itu.
Nah, jadi kalau misalkan kita kendala dengan dengan database yang ada di PC itu, ini lebih mudah. Nah, ini settingan untuk Dockernya. Kita lihat di sini ada aplikasinya. Ini aplikasinya, dia konfigurasinya di sini pakai PHP versi 82. Kemudian pakai Nginx untuk web servernya, berjalan di port 8003, kemudian databasenya MariaDB gitu ya. Nah, bagaimana cara instalasinya? Kita tinggal ketikkan saja di sini docker compose up. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, harusnya di port 8003 itu sudah ada ya. Nah, ini kenapa error? Karena databasenya belum kita setting ya. Nah, pertama itu copy atau buat sebuah file namanya .env. Kita copy dari example sini ya, env.example. Oke, ini jangan di rename untuk memudahkan ya. Soalnya env itu tidak masuk ke GitHub ya, jadi dia akan di lokal. Nah, kemudian ini passwordnya untuk Docker ya. Ini DB-nya, container name-nya yang ada di sini. Nah, ini container name. Kemudian ini portnya itu 3306. Nah, kenapa di sini portnya 3309 sedangkan di sini 3306? Nah, kalau kalau DB hostnya itu kita isi container name, ini kan DB Apache, maka yang kita pakai adalah yang sebelah sini. Tapi kalau DB hostnya itu ini localhost 127.0.0.1, maka portnya yang kita pakai sebelah sini. Oke. Nah, ini sudah, kita save saja. Oke, ini sudah berhasil ya. Akan tetapi di sini kalau kita login, passwordnya apa ya? Passwordnya bisa dicek di sini di Cider. Oh, ini. Nah, katanya database-nya belum ada. Nah, langkah berikutnya adalah kita buat dulu database-nya. Nah, caranya adalah, coba kita lihat di sini ya. Nah, ini kalau pakai extension Docker dari VS Code, di sini ntar kelihatan. Coba kita lihat di sini bisa exec nggak? Attach shell. Oh, bisa. Nah, jadi untuk masuk ke kontainernya, pertama kita install dulu extensionnya dari VS Code ya. Namanya Docker, diinstal, ntar muncul. Klik kanan attach shell.
sini. Nah, sini. Nah, folder yang ada di kontainer ini sama dengan folder yang di kita di sini ya. Ini sama nih. Kan ada database. Intinya sama. Oh, tapi kita salah nih, bukan ke sini. Kita mau masuk ke kontainer database yang di sini. Kita attach shell. Gini ya. Ini masuk ke kontainer. Kalau misalnya nggak mau pakai extensionnya VS Code, kita juga bisa manual. Kita lihat dulu. Kita mau masuk ke sini, DB Fajri ini. Caranya adalah docker exec min it, kemudian container name sama bin bash. Nah, ini posisinya sama ya. Ini kalau kita cek MariaDB version. Nah, ini MariaDB nya udah ada. Di sini juga. Nah, ini juga sama. Nah, boleh pilih yang mana aja ya. Saya mau pakai yang ini aja, yang lebih mudah. Kemudian kita mau buat database. Caranya adalah MariaDB min punya root, p nya itu root juga, create database db. Ini nama databasenya apa aja ya? Umroh misalkan, umroh. Oke, databasenya sudah terbuat. Oke, DB umroh namanya ya. Nah, dari sini kita sudah bisa exit. Kemudian di sini pastikan nama databasenya DB umroh namanya ya, DB umroh. Oke, kalau udah selesai, ini masih belum bisa karena belum bisa login ya. Kalau kita cek, kalau kita login lagi, ini belum bisa. Nah, kan, belum bisa login. Tapi sekarang errornya beda. Kalau tadi error database-nya nggak ada, kalau sekarang tabelnya nggak ada. Nah, berikutnya kita perlu migrate. Migrate-nya itu masuk ke aplikasi di sini. Yang ini kok namanya Sidonat ya? Oh ya, nggak lupa ya. Pokoknya yang aplikasi ini yang PHP 82 ya. Add cell di sini. Nah, di sini perintahnya adalah PHP artisan migrate seed ya, seperti ini. Oke, sampai sini harusnya sudah bisa kita login. Ininya super. Terus ini passwordnya. Nah, seperti itu sudah bisa ya. Exit. Oke, terima kasih.
Itu saja cara untuk instalasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.